wabarakatuh. Sudah bisa ya menekan suaranya Ustazah? Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Oh, masih ada yang jawab. Apa kabar semuanya? Ustazah husnudhoni kalian dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Oke, baiklah. Sangat bersyukur sekali pada kesempatan kali ini kita bisa mengawali pertemuan secara virtual pada hari ini dalam agenda Al-Ihsan Menyapa yang akan diisi oleh dongeng motivasi nanti ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, yang saya hormati Ustadz Kristiono sebagai Kepala Sekolah SDIT Al-Ihsan beserta guru dan wali murid di rumah yang ikut mendampingi Ananda semuanya. Yang saya cintai dan banggakan Ananda semuanya kelas 1 sampai kelas 6. Yeay, angkat tangannya coba teman-teman semuanya. Ayo angkat tangannya. Ayo Ustazah ini biar semangat. Oke. Ya, terima kasih yang sudah mengangkat tangannya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Ustazah Lina akan memandu kalian di acara Al-Ihsan Menyapa ya nanti ya, sampai dari awal sampai akhir nanti. Harapannya teman-teman di rumah ikut mengikuti sehingga kalian bisa menemukan inspirasi untuk mengecas semangat kalian belajar nanti ya. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini, kita baiknya bersama-sama membaca basmalah bersama-sama ya teman-teman ya. Dengan semangat baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah suaranya juga sampai ke Ustazah. Baik, untuk selanjutnya akan diisi sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Ustadz Kristiono. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jawab salam baru berapa persen ya? Belum ada 50% ya. Ustadz ulangi, boleh di off-kan, di-on-kan ya. Nanti kalau Ustadz salam dijawab. Tak doakan yang jawab salamnya Ustadz Kris, mudah-mudahan disayang Allah, disayang Rasulullah, dan disayang Bapak Ibu ya. Siap ya, jawab salam yang semangat sampai meledos-meledos ya. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya Ustadz ingin tanya kabarnya anak-anak yang solih dan solihah, yang cakep dan yang cantik, yang sudah mandi atau yang belum mandi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Biar kompak, nanti kalau Ustadz tanya kabar jawabnya Alhamdulillah. Pagi yang cerah, senyum ceria, Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Bisa.
Bisa, Tat. Ulangi, Tat. Iya. Lama ini kita nggak menyapa soalnya. Oke, Ananda semuanya yang ada di rumah, yang baik hati, yang cakep dan yang cantik, yang solih dan yang solihah, yang sudah mandi atau yang belum mandi, barangkali ada. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Apa, Tat? Pagi yang cerah. Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum ceria, Allahu Akbar. Anggap saja sudah semangat. Ya, Allahu Akbar ya. Ya meskipun mungkin agak mendung, yang penting suasana hatinya Ananda di rumah cerah ya, nggak mendung seperti suasana di langit kita. Oke. Alhamdulillah Ananda yang hebat di rumah. Pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan Al-Ihsan Menyapa untuk mengawali belajar jarak jauh di masa pandemi di semester 2 ini. Meskipun kondisinya seperti ini, di rumah tetap semangat. Apa teman-teman? Semangat. Iya, karena kunci keberhasilan adalah semangat. Iya. Apa ulangi? Tangannya boleh diangkat. Kalau Ustadz tanya kunci keberhasilan adalah, teman-teman menjawab semangat gitu ya. Coba. Baik, Ananda semuanya, kunci keberhasilan adalah Semangat. iya. Mereka menjawab semuanya. Iya, menjawab semua, tangannya kelihatan diangkat semuanya. Iya. Kalau jadi petinju nggak semangat, wah babak belur bonyoken. Oh, nggak semangat. Jadi pelari nggak semangat, lari. Ketinggalan ya. Jadi mau jadi tentara nggak semangat, wah ketembak. Dia nggak akan berhasil. Makanya kalau pengen sukses, pengen berhasil, belajarnya juga pengen berhasil. Belajarnya harus semangat. Meskipun di masa pandemi tetap berprestasi. Nah, kita belajar juga salah satu bentuk syukur kita kepada Allah ya. Selanjutnya Ananda yang hebat. Yang kedua, idola kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang idolanya Batman, ada yang idolanya Iron Man, ada yang idolanya Superman, ada yang idolanya Permen. Tapi yang nomor satu tetap siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Ananda di rumah ngajinya bagus, sholatnya bagus, suka bantu orang tua. Itu disayang Nabi Muhammad, besok mendapatkan syafaat. Mau tidak? Mau. Oke. Yang ketiga, Ustadz Kris ucapkan terima kasih Ananda yang pagi hari ini sudah mandi, sudah agenda pagi ya, mungkin sholat duha dan murojaah, mungkin sudah sarapan, mungkin sudah olahraga, sudah bantu orang tua, dan sekarang menyempatkan untuk ikut Al-Ihsan Menyapa. Ustadz Kris ucapkan terima kasih. Sama-sama Ustadz Kris, aku juga terima kasih. Itu loh. Mereka jawab kan. Oh iya. Audionya ada yang dimatikan. Jawab dalam hati ya. Jawab Ustadz hati. Kris tanya dijawab sendiri ya. Sudah Gak apa-apa. mewakili. Dan Ustadz Kris mohon maaf ya, pagi hari ini Al-Ihsan Menyapa ini persiapannya belum maksimal. Nah nanti ke depan kita akan siapkan lebih baik kalau ada acara seperti ini. Dimaafkan nggak teman-teman? Dimaafkan. Bener. Bener. Iya, makasih. Oke, nanti kita akan bersenang-senang. Apa? Bersenang-senang. Iya, apa? Bersenang-senang. Tangannya bersenang-senang. Iya, nanti kita akan berjumpa dengan Kak Joko
yang akan membersamai kita untuk menyemangati kita belajar di semester 2. Siap mendengarkan dongeng? Siap gitu. Siap mendengarkan dongeng? Siap. Iya. Oke, Ustadz nggak usah berlama-lama. Ustadz ucapkan selamat mengikuti acara hari ini dongeng bersama Kak Joko, dan ada pengumuman ini lomba. Oh iya. Ya, selamat nanti bagi yang juara lomba. Jadi teman-teman silahkan ikuti sampai selesai. Ya, selamat nanti Ustadz ucapkan. Ini Ustadz kan sambutan nih di depan. Nah, nanti nggak bisa ngucapin selamat, ini saya ucapin sekarang ya. Selamat bagi yang juara, siapapun itu. Yang nggak juara tetap senang karena ada taman di rumah. Ya, dan juga ada piagam buat Ananda yang amal yaumiyahnya bagus, sholatnya bagus, ngajinya bagus, belajarnya bagus, berbakti sama orang tua, di rumah bantu orang tua, di masa pandemi tidak merepotkan orang tua, yang mandiri, yang tanggung jawab. Nah, nanti analisa dari Ustadz Ustazah Ananda yang terbaik amal yaumiyahnya akan diberi. Semuanya baik, tapi ada yang terbaik gitu. Dan harapannya Ustazah Lina harapannya setelah nanti diapresiasi Ananda di rumah setelah ini di semester 2 sholatnya tambah bagus, ngajinya tambah bagus, sering bantu orang tua, rajin olahraga, rajin infak meskipun di rumah ya. Jadi kegiatan di sekolah pindah di rumah, tetap semangat. Oke, gitu ya. Sekian dari Ustadz Kris yang baik hati dan tidak sombong ini ya, suka nabung di warung ya, podo karo konco-konco ya. Pesennya tetap semangat, jaga sholatnya, jaga ngajinya, patuh pada orang tua, dan semangat belajarnya. Siap? Siap. Aku jengkiritan. Iya. Jawab salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ustadz Kris. Tepuk tangan ya di rumah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah pindah lagi. Nanti biar nggak bingung Kak Jokonya. Gak apa-apa, coba di sini kan pas. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan semangat dan sambutan dari Ustadz Kristiono. Nah teman-teman, sebelum Ustadz Kris memanggil Kak Joko, Ustazah Lina mau menyapa lagi nih teman-teman nih. Tolong yang menggunakan Zoom, tolong dinyalakan audionya dan videonya biar Ustazah Lina tahu deh. Iya, muncul. Iya. Ustazah Lina mau mengecek semangatnya. Cek sekali lagi biar tambah semangat. Kak Jokonya juga semangat, ya. Oke. Mana semangatmu? Wah, terima kasih yang sudah semangat menjawab sapaan dari Ustazah. Baik teman-teman, sebelum Ustazah memanggil Kak Joko, Ustazah akan perkenalkan namanya. Kalau lengkapnya itu Kak Joko Prihantoro, tapi biasanya dipanggil Kak Joko juga. Nah, beliau itu rumahnya di Klaten. Beliau juga seorang guru teman-teman di MI Muhammadiyah Tambong Wetan Kaligotes Klaten. Dia juga seorang dosen teman-teman. Nah, dosennya ini dosen TPA Masjid An-Nur Sangkal Putung Klaten. Ustazah nggak tahu, tapi katanya deket di Masjid Al-Aqsa yang terkenal itu loh teman-teman. Besok kalau ketemu di sana ya silahkan menyapa nanti ya. Terus hobinya Kak Joko ini adalah berkisah
dan bercerita. Sering menyapa teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Kak Joko juga punya channel YouTube-nya. Nanti diminta ya teman-teman ya, karena Uslina juga sering nih bukain YouTube-nya Kak Joko karena sering share di grup. Iya. Nanti dipromosikan nggak apa-apa Tat dulu untuk subscribe. Ya bener ya. Subscribe. Ya kayak gitulah. Subscribe katanya. Ya. Gitu dengan penuh semangat dan kita sambut dengan tepukan yang meriah. Yang tepuk anak soleh. Oh, tepuk anak soleh. Teman-teman siap ya dengan tepuk anak soleh. Dinyalakan dulu audionya nggak apa-apa. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam. Yes. Kafir. No. Oh iya, nyambung kok Tat. Oke. Baik teman-teman, kita sambut Kak Joko juga dengan tepukan yang meriah. Selamat datang, ada salam Kak Joko. Belum Tat? Belum Pak? Belum Kak? Sedikit. Ini dia Kak Joko bersama siapa ini? Oh tidur. Temennya Kak Joko tidur katanya teman-teman. Ayo siapa yang sudah pernah lihat Kak Joko teman-teman? Yang kakak kelas 4, 5, 6 mungkin pernah lihat kan? Iya Kak Joko ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, hai teman-teman semuanya yang ada di SDIT Al-Ihsan membangun karakter anak bangsa. Wah, SDIT-nya panjang sekali namanya ya. Oh bukan, ini slogan nih ya. Namanya Al-Ihsan saja. Al-Ihsan. Jumpa lagi dengan Kak Joko juga di sini. Kak Joko hadir kembali menyapa teman-teman semuanya, adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Baik. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Iya. Siap. Di sini kok nggak pakai masker? Enggak, di sini dilepas dulu. Nanti kalau pakai masker, kalian tidak bisa melihat Kak Joko yang bulat. Bulat dari atas ke bawah. Oh, Kak Joko sekarang bulat ya. Dulu padahal lonjong. Elis. Sekarang makmur katanya. Makmur, enggak, ini cuma Ya saja Pak Makmur. Nanti Ustaz makmur. Enggak, ini yes, beginilah keadaan Kak Joko. Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi dengan adik-adik semuanya. Oke, apa yang akan kita lakukan ini? Bersenang-senang kan? Oh, bersenang-senang. Bersama temennya Kak Joko itu. Oh iya. Malah cek turu tuh Pak. Ya, nanti akan kita bangunkan ya. Oke. Gimana? Adik-adik di rumah tetap belajar, tetap semangat? Oke. Insya Allah masih semangat. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu untuk permulaan, coba tangannya ditaruh di depan. Mungkin yang kelas atas mungkin sudah pernah melihat dulu. Ya, kita ulangi lagi bagi adik-adik yang baru ketemu dengan Kak Joko. Ya, saya siap ya. Ya siap belum? Nah, Siap. terus mana tangan kanannya? Tangan kanannya. Tangan kanan. Tangan kanan diangkat. Ya, tangan diangkat. Ya, yang punya tangan diangkat dulu. Videonya dinyalakan dulu. Sebelum biar nanti ketemu Uslina bisa dengan melihat. temen nih Kak Joko. Yuk, tangan kanan diangkat sudah. Terus dibuat seperti ini. L ya kan? Iya, bentuk L. Ketika letter L. seperti mau nembak. Ya betul.
iya. Dan kemudian digabung menjadi satu. Yang sebelah kiri juga sama. Oh, sebelah kiri. Ya, Ya. sebelah kiri juga sama. Ya, Ini. ya nih. Terus digabung. Ya, digabung sudah. Segitiga. Sudah belum? Sudah. Oh, Ini iya. bukan segitiga, tapi layang-layang mungkin ya. Atau belah ketupat. Oh, kupatnya nanti ya. Kok jadi ngomongin makanan sih? Belum sarapan. Belum sarapan. Iya. Nanti sarapan ya. Jangan makan pagi. Pagi kok dimakan ya. Sarapan aja. Sudah kan nih semuanya? Oh, iya. Sudah. Ada yang belum ya? Ada yang belum? Coba diangkat. Ya. Ini bentuknya apa? Layang-layang atau belah ketupat? Wis pokoknya itu ya. Oke. Siap. Dan nanti coba diikutin ya. Ketika Kak Joko menggerakkan tangan, adik-adik di rumah mengikuti. Siap? Sambil mendengarkan lagu dari Kak Joko. Siap? 3, 2, 1. Ingat, ikutin gerakan tangan Kak Joko ya. Gimana? Udah belum? Udah belum? Gini. Ya. Siap ya? Dah? Oke. Kak Joko sambil pegang mic, oke? Terus digerakkan. 3, 2, 1. Didengarkan lagunya. Mari kawan, kita mengaji Al-Quran. La 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 la. Cari bekal hidup kekal di hari mendatang. La 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 la. Jangan lupa sholat fardu tetap dikerjakan. La 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 la. Sholat subuh dikerjakan 2 rakaat. La 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 la. Lalapu. Kok lalapu? Berarti kalau lalapu ada tinggi-tinggi mana? Dipsi lalapu. Oke, gimana? Bisa adik-adik semuanya? Nah, nanti di rumah dicoba. Nanti rekaman ulangnya dibuka kembali ya. Oke. Itu permulaan dari Kak Joko. Oke. Terus Kak? Ya. Terus lagi. Lagi dong. Oh, lagi. Oh, ini ya ada ya Bang? Giliran saya ya. Terus ya. Oh iya. Lah ini kayak taksel. Biar gak garing ya. Kita panggilkan temennya Kak Joko. Temennya Kak Joko. Oke, geser. Iya. Iya, oke. Oke, ini fokusnya ke sini apa ke kiri apa ke kanan ini? Ya. Oke, untuk ketika nanti bercerita, ya saat ini, oh banyak iyanya ya. Oh iya dulu, gak apa-apa. Saya tak kasih baterai dulu ya. Ya Pak, Kak. Jika pakai kasih baterai katanya. Iya, kasih baterai dulu. Baterainya ada di tangan kanan Kak Joko. Oh, tak kirain beli di Indomaret. Enggak. April deh. Ya, inilah temennya Kak Joko yang rambutnya gondrong. Karena memang sejak lahir sudah gondrong. Siapa yang mau gondrong? Tukang jahit. Penjahitnya. Jangan. Kalau dicukur nanti karakternya hilang. Oh, Ya. gitu. Oke, adik-adik semuanya, kita panggil bersama temennya Kak Joko bernama siapa? Nanti kenalan, oke? Oke. Bangun, temennya gak mau. 3, 2, 1. Bangun! Bingung dia. Bingung. Kenapa ini? Lah kamu ada di sini. Iya tahu di mana? Oh, di sini di SDIT Alisan. Jadi kamu
akan diperkenalkan dengan teman-teman yang ada di sini. Wah, mana anak-anaknya? Loh, bukan anak teman-temanmu. Iya, teman-temanku di mana nih? Oh, mereka ada di rumah. Jadi kamu berhadapan langsung. Wih, syuting! Wah, syuting! Hus, Lagi sadar nek syuting nih. jangan desa gitu loh. Aku dari desa. Oh iya. Oke, kamu dari desa toh? Desa mana? Desa Kerupuk. Apa kuwi? Pokoknya dari desa. Oke teman-teman, ini adalah temannya Kak Joko yang bernama siapa? Siapa namamu? Jako. Wih, Jaku. Joko Jaku. Wih, mirip ya? Emang. Oh iya, memang dibuat mirip kelihatannya. Oke teman-teman semuanya, Jago ini adalah sebuah boneka, boneka yang bisa berbicara. Dari tadi aku bicara. Oh iya, coba kamu kemarin sekolahnya juga libur. Iya Kak, libur. Lama. Gak libur sekolahnya. Yang libur Jago. Oh jago toh. Jagonya yang libur. Kalau di sekolah lain masuk. Aku libur sekolah antar boneka. Oh gitu. Jadi yang libur itu sekolah antar bonekanya libur. Sekolah para boneka yang libur. Oh gitu. Oh iya, aku tuh liburan lama sekali. Oh, terus apa yang kamu lakukan di rumah? Tidur. Alah, tidur. Ya sudah, berarti kamu nggak belajar. Ya belajar lewat mimpi. Oh, belajar lewat mimpi. Apa bisa? Coba kalau kamu belajar lewat mimpi, kamu tak kasih tebakan. Oke siap. Matematika. Baiklah, jangan sulit-sulit ya. Oke, pakai lagu ya. 1 ditambah 1 Sama dengan 2. Weh, pinter. 2 ditambah 2 Sama dengan 4. Weh, sempat bener. 4 ditambah 4 Sama dengan 8. Weh, Ternyata pintar. 8 ditambah 8 Sama dengan oke. Kok oke? Ya nggak tahu, jawaban dewe. Oh, berarti belum sampai. Belum. Oh ya sudah kalau begitu. Kamu kan punya apa? Punya channel YouTube. Kenalkan dengan teman-temanmu. Oh iya ya, oke teman-teman. Kalau ada yang mau ketemu dengan aku, bisa di channel YouTube-nya Kak Juki. Kak Juki. Kak Juki. Iya ya. Jangan lupa ditonton, terus di-subscribe. Wes, oke teman-teman, nah itu adalah channel dari Kak Juki. Nanti bisa ketemu dengan Kak Juki, dengan Jago dan dengan cerita Kak Juki yang lainnya. Tapi masih sedikit ceritanya, lebih banyak ke Jago dan Kak Joko dan Juki. Wah Kak Juki dan Jago, wah Mau terus? biarin, nggak apa-apa. Oke, pada kesempatan ini kan kamu kan ada di rumah. Kok di rumah? Kamu yang di sini, tapi adik-adik di sana di rumah. Iya. Berarti kesempatan belajarnya lebih banyak. Coba kasih saran kepada mereka, kasih kalimat-kalimat yang bagus supaya mereka bisa semangat belajar di rumah. Oke, siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jangan lupa kamu adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa. Jadi, kamu harus rajin belajar, menuntut ilmu, rajin membaca, rajin ngaji, jangan lupa, dan ingat, sholat 5 waktu tidak boleh ketinggalan, dan jangan lupa sedekah infak dilanjutkan meskipun ada di rumah, dan jangan lupa kalau ketemu aku
ditraktir ya. Ditraktir. Enak aja. Emang ketemu kamu kapan? Ya, ketemu kamu kapan? Ya, kalau ketemu aja. Oh, oke. Kamu makanannya apa? Menang. Benang. Enggak, kamu kan boneka, jadi enggak apa-apa. Oke, Dede. Dan jangan lupa di rumah harus makan makanan yang bergizi. Kamu sudah makan belum? Sudah Kapan? kemarin. Iya. Oke, dari semuanya, demikianlah acara temu perkenalan dengan Jako. Nanti kalau ketemu secara langsung, kita bermain bersama, bercerita bersama Kak Joko dan Jako. Kali ini yang akan bercerita langsung adalah Kak Joko. Kamu istirahat dulu ya. Iya kak, aku wis kesel. Ya udah, berarti mau tidur lagi. Iya, Di mana? di tas. Ya jangan dibilangin di tas toh. Ya udah. Oke, sampaikan lambaikan tangan dulu. Nggak bisa, Oh, kenapa? nggak ada gagalnya. Ya udah. Ya udah, tak lambaikan. Dadah. Dadah, Jaka. Oke, adik-adik semuanya. Sekian dulu dari Kak Jago dan mau istirahat katanya. Tunggu kak, Oh iya, apa? sekolah aku bisa, aku ingin bernyanyi. Oh iya, nyanyi apa? Silakan nyanyi. Coba. Satu-satu, Wih, apa wih? dengerin aja. Ya udah. Musik. Kakak nyanyinya. Oh iya, lali aku. Dah, 1, 2, 3. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ibu. Hah? Kok ibu lagi? Tiga-tiga, juga sayang ibu. Ibu lagi. Ibu ada berapa? 1, 2, 3, sayang ibu-ibu. Oh alah, kamu dapat dari mana lagi itu? Ini dari temanku di YouTube. Dari temanmu juga, boneka juga. Iya. Oh ya udah, makanya kok ikut-ikut, nggak apa-apa. Ya yang penting mengandung petuah yang bagus. Kok kamu sebut ibu 3 kali? Kenapa emangnya dari pelajaran yang kamu ambil? Iya kak, dulu ketika Nabi Muhammad ditemui oleh seorang pemuda, itu ada yang bertanya, ya Rasul, siapa yang harus aku hormati? Jawabnya apa? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Jawabnya apa lagi? Ibu. Oh, terus ada lagi jawabannya? Iya kak, sampai 3 kali jawabannya tetap sama, ibu. Oh, baru kemudian? Kakakku, Oh iya. aku tuh kangen sama ibu. Lah ibumu kemana? Jahit. Oh. Ya iyalah, kamu kan lahir di tukang jahit. Makanya dari itu aku kangen. Oleh aku malu soalnya ganti ibu. Boleh. Aduh, kaget aku masih. Sing melukai. Ya sudah, oke. Jadi, ya sudah. Dah belum? Belum. Udah belum? Belum. Ya udah. Oke, adik-adik semuanya, sambil menunggu Jago kesedihannya pergi, tak lepas pelan-pelan, tak biar dia istirahat, capek kayaknya ya. Oke, tak lepas dulu. Tak lepas dulu ya, kamu istirahat. Iya. Lepasnya harus pelan-pelan ya kak. Oh gitu lepasnya. Terus Tidur. Oke, sudah. Jago sudah tidur. Oke. Boleh tolong diambilkan minum saya. Saya sambil istirahat ya adik-adik ya. Adik-adik mari silakan, itu cemilannya dimakan, minumnya diminum, terus kalau makan baca doa dulu. Iya. teman-teman di rumah boleh Iya, teman-teman boleh di rumah sambil boleh minum sambil atau minum. makan. Iya, santai. Ini kan ada di rumah, jadi kesempatan untuk bersantai lebih panjang dan jangan ditinggal tidur ya nanti kalau Kak Joko cerita ya. Oke. Siap kak. Bismillah.
Oke, jumpa lagi. Gimana? Istirahatnya sudah selesai? Oke. Mari kita akan mendengarkan cerita dari Kak Joko. Ceritanya di sini ya. Jadi Kak Joko sambil duduk. Wah. Boleh berdiri? Kalau mau berekspresi. nanti tidak malah panggungnya rubuh. Oke. Nah, lebih enak gini ya. Oke. Ya. Nanti kalau Kak Joko bercerita, ya audionya nggak ada. Jadi apapun nanti yang Kak Joko lakukan, disimak dengan seksama. Biar nanti ustadz-ustadz yang di sini yang menjadi penyemangat Kak Joko di sini. Siap ya ustadz-ustadz yang di dalam. Ya, siap. Siap. Banyak penontonnya kok Kak. Penontonnya banyak. Banyak itu. Tapi sudah sepuh-sepuh. Gak apa-apa, Iya, sepuh, nggak tapi apa-apa. jiwanya Iya, terus, Pak. siap. Ini juga sepuh yang dongeng tuh. Oke. Cerita akan segera dimulai. Teng, teng, teng. Kepada anak-anak semuanya, diharap dengan tenang duduk menyimak cerita dari Kak Joko. Karena cerita dari Kak Joko akan segera dimulai. Kayak yang keren tawa ya. Oh iya, aku penyimak tenanan loh Kak. Tenang. Coba orang serius ya, waduh wae. Oke. Cerita akan dimulai. Di suatu hari pada zaman dahulu kala ada cerita dari seorang sahabat Nabi. Siapa dia? Kita simak bersama. Dulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin As. Amr bin As ini adalah seorang sahabat Nabi yang diutus di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Nabi sudah wafat ya, ini ceritanya. Amr bin As ini diutus di negeri yang jauh sekali. Di mana? Di negeri Mesir atau di negeri piramida atau di negeri Sungai Nil, di negeri yang banyak muminya. Bagaimana ceritanya? Kita simak. Suatu ketika seorang gubernur bernama Amr bin As ini sedang memikirkan sesuatu. Dan anak buahnya atau panglimanya itu menghampirinya. Dia pun berkata dalam hati, kelihatannya itu tuanku Amr bin As lagi sedih, lagi gundah gulana. Aku tanya siapa tahu aku bisa memberikan masukan. Dan ditanyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, aku lihat-lihat kayaknya Tuan lagi sedih deh. Iya. Ada apa Tuan? Mungkin ada yang bisa hamba bantu? Begini, aku itu punya pemikiran. Pemikiran apa Tuan? Aku hendak membangun sebuah masjid yang megah di depan istanaku. Wah, itu ide yang bagus. Aku akan mendukungmu. Apa yang bisa hamba lakukan Tuan? Tapi begini. Gimana Tuan? Ada yang menghalangi untuk pembangunan itu. Apakah itu? Di depan istanaku ada sebuah gubuk reot. Hah? Gubuk reot? Mana toh? Boy, itu. Ya dibeli saja Tuan. Oh, dibeli ya? Ide yang bagus. Aku tuh memikirkan bagaimana caranya untuk menyingkirkan rumah itu. Dan aku ingin membangun masjid.
Makanya dibeli saja. Akhirnya pemilik rumah itu dipanggil. Panglimanya disuruh datang ke sana membawa sejumlah pasukan. Setelah sampai di depan rumah, diketuklah pintu. Ternyata tidak ada. Ditunggu beberapa saat kemudian, ada seorang pemuda yang menghampiri pasukan Gubernur Amartikas. Tuan, apa yang Tuan lakukan di sini? Saya itu lagi mencari pemilik rumah ini. Apakah kamu tahu? Loh, ini kan rumah saya, Tuan. Wah, kebetulan. Kalau begitu ayo ikut aku ke sana. Kemana, Tuan? Ke kerajaannya. Ke kerajaan tuanku. Ngapain, Tuan? Pokoknya ke sana aja. Wah, akhirnya diajak, digandeng, dikawal deh. Wah, masuk istana dia kaget. Wow, rumahnya besar, istananya besar. Istana gubernur, pintunya bergeser, dibuka. Bengong karena belum pernah masuk kerajaan loh. Wah, besar sekali. Kamu duduk di sini ya. Siap, Tuan. Akhirnya dipanggil gubernur. Tuan, dia sudah datang pemilik rumah tersebut. Boy, wah, akhirnya dia pun menemui. Kamu pemilik rumah yang ada di depan istanaku? Iya, Tuan. Ada apa? Begini, aku ingin membangun masjid di depan istanaku. Tapi rumahmu harus kena gusur. Dan aku akan membeli rumahmu. Apa, Tuan? Perasaan rumah saya itu nggak dipasangi iklan, dijual, Tuan. Oh, tapi aku akan membelinya. Tidak mau, Tuan. Kalau kamu tidak mau menjualnya padaku, aku akan memaksa. Nggak mau, Tuan. Mau berapapun Tuan mau beli, saya nggak jual. Wong itu rumah saya satu-satunya, rumah warisan orang tua saya. Jual padaku. Tidak mau. Kalau kamu tidak mau, aku akan memaksa dan aku akan merobohkannya. Jangan, Tuhan. Kok nanti dirobohkan, aku tidur di mana? Terserah. Kamu mau tidur di kandang kuda, kerbau, terserah. Aduh, gimana ini? Benar, adik-adik. Akhirnya pasukan yang tadi memanggil orang tadi, pemilik rumah itu, dia pun membawa pasukannya, membawa tali, kemudian membawa apa tadi? Kuda. Kudanya untuk apa? Ya, nanti kita lihat ya. Udah selesai belum? Sudah, Tuan. Ya, mau diapakan sih, Tuan ini? Kita akan merobohkannya. Kalau dirobohkan dengan tangan manusia ya nggak bisa. Masa rumah kok dirobohkan pakai tangan? Kita akan menariknya. Oh, begitu dong. Nggak tahu. Kudanya mana? Kudanya sudah siap, Tuan. Itu di belakang. Baik. Akhirnya kudanya datang. Kudanya datang. Kudanya datang, ditali di pelana kuda. Kudanya kemudian dicabut biar berlari kencang dan menarik rumah tersebut. Belum bisa berjalan karena berat. Dan ketiga, rumah orang Yahudi yang tadi ditali sekarang roboh. Orang Yahudinya menangis. Rumahku roboh. Orang di rumah saya ini. Di saat dia lagi menangis karena kehilangan rumahnya, dia mendapatkan ide. Meskipun rumahku roboh, hancur, tapi kelihatannya dia adalah hanya seorang gubernur. Aku harus mengadu kepada tuannya, yaitu
seorang khalifah. Tapi aku dengar-dengar dia rumahnya jauh di sana, kerajaannya jauh di kota Madinah. Baiklah, aku akan pergi ke sana. Iya, Dek. Dan orang Yahudi tadi dari kota Mesir menuju ke kota Madinah yang jauh. Dia pun tetap melakukannya. Berminggu-minggu dia pun sampai di kota Madinah. Naik apa, Kak? Tidak tahu. Oh. Tapi yang pasti waktu itu yang ada hanya kuda, onta, dan keledai. Wah, nggak tahu dia naik apa dulu. Pokoknya waktu itu perjalanan ke sana itu hanya itu. Onta, kuda, keledai. Wah. Sampai berminggu-minggu ya? Iya, makanya sampai berminggu-minggu, lama sekali. Dan dia pun sampai ke sana, dia ketemu dengan sebuah kota yang besar. Karena Madinah waktu itu sudah menjadi kota yang maju, deh. Karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah kedua. Dia pun ketemu dengan pasar. Wah, keramaian sekali. Akhirnya dia pun bingung. Aduh, aku mau bertanya pada siapa ini ya? Banyak sekali di sini orang-orang. Kalau aku ketemu dengan khalifahnya, oh, aku tanya saja pada penjual kurma. Tuan, ada apa, Mas? Saya mau tanya apa? Di mana rumahnya Khalifah Umar bin Khattab ya? Oh, rumahnya Umar bin Khattab itu tidak tahu, Mas. Oh, ya sudah. Akhirnya dia pun tanya lagi kepada penjual roti. Nah, Bu, Ibu, ada apa, Mas? Begini, saya mau tanya, rumahnya Khalifah Umar bin Khattab di mana ya? Oh, rumah Khalifah Umar bin Khattab di sana, Mas. Kamu lurus saja, nanti belok kanan. Di situ rumahnya. Ada gubuk kecil dekat pinggir kota. Oh, pinggir. Enggak. Akhirnya, oh ya, terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama. Enggak beli roti dulu? Tidak, Bu. Oh ya, hati-hati ya. Ya, terima kasih. Akhirnya berjalan. Bener, dia ketemu rumah kecil dan sederhana. Diketuklah pintu rumah. Lon, karena orang Yahudi ini ya. Lon, Siapa itu? saya. Siapa? Kulo siapa? Kulo nuwun. Dan dibuka pintu. Siapa yang manggil-manggil? Tuhan, saya di bawah. Oh, Karena Khalifah Umar bin Khattab itu tingginya 2 meter deh. Jadi tinggi banget orang. Jadi Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah yang tertinggi itu tingginya 2 meter, sekitar 2 meter. ada apa, Mas? Begini, Tuhan, Bagaimana? saya itu datang dari Mesir. Oh, jauh sekali. Duduk dulu. Dipersilakan tamunya, dihormati tamunya. Ada apa? Begini, Tuhan, saya itu punya rumah, Lalu? digusur sama Gubernur Amr bin As. Kamu dapat ganti rugi berapa? Saya itu tidak menjual, Tuhan, tapi dia memaksa. Lalu? Rumah saya dirobohkan. Baiklah. Begini, kamu keluar, ambilkan aku tulang onta kering yang ada di bak sampah. Apa, Tuhan? Tulang onta kering di bak sampah. Bengong deh. Udah ambil dah. Iya, Tuhan. Akhirnya diambil, dipilih yang paling bagus, diberikan pada Khalifah Umar bin Khattab. Setelah diterima, Umar mengeluarkan pedangnya. Apa, Tuhan? Bukan buat kamu. Tulang unta tersebut digaris tengah, deh. Dah, kamu pulang ke Mesir, sampaikan salamku pada Amr bin As. Hanya ini tak, Tuhan? Iya, Ini saja. iya. Oh iya.
ditaruh di belakang, dibungkus yang rapi. Dia pun pulang ke negeri Mesir. Wes, sama ketika perjalanan ke Mesir, ini perjalanan ke Madinah, ini perjalanan ke Mesir juga sama deh, memakan waktu berminggu-minggu. Dia naik unta, naik kuda, pokoknya waktu itu tunggangannya hanya itu, ya. Dan setelah sampai di kota Mesir, wow, para pekerja sudah membangun masjid itu hampir dapat separuh. Ayo, cepat, kita harus sekarang selesai. Iya Tuan, sabar, ini baru istirahat. Kebanyakan istirahat kamu. Saya tuh leren. Ini mau sarapan Tuan. Kebanyakan alasan saja kamu. Dan semuanya bekerja. Dan akhirnya dia pun setelah istirahat, dia pun ketemu dengan panglima yang dulu merobohkan rumahnya. Amr bin As. Rumahnya bukan Amr bin As. Panglimanya, Iya. yang dulu merobohkan rumahnya orang Yahudi tadi. Ya. Dia pun menepuk pundaknya. Siapa? Kamu lagi. Mau ngapain? Begini Tuhan, saya mau ketemu dengan lanjut. Oh ini lanjut. Oh iya, mati unternya. Saya ingin ketemu dengan Amr bin As Tuhan. Nggak bisa. Dia lagi sibuk. Wah, tapi ini penting Tuhan. Pergi sana, pergi. Itu rumahmu sudah hancur, nggak perlu dicari lagi. Tapi saya mau ketemu Tuhan. Saya dari kota Mesir. Tuhan, Amr bin As dapat salam dari Khalifah Umar bin Khattab. Apa? Wagia ternyata. Kamu dari Mesir? Iya Tuhan. Duduk dulu dan minum dulu ya. Tak panggilkan Khalifah Amr bin As dulu. Dia pun duduk istirahat dan sambil minum. Karena capek ya Kak ya. Iya. Silakan minum Kak. Saya juga mau minum kok. Dan istirahat pun selesai. Amr bin As keluar bersama panglimanya. Ada apa sebenarnya? Itu Tuhan, pemilik rumah yang dulu ditaruhkan hadir lagi. Mau ngapain? Katanya ada sesuatu yang mau disampaikan. Suruh periksa. Gak bisa Tuhan, dia dari Mesir. Apa? Wah ini kaget nih. Dari Mesir, dari Madinah. Apa? Dia dari Madinah. Wah, gawat ini. Dan akhirnya ditemui. Aku dengar kamu dari Madinah. Ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Iya Tuhan. Apa yang kau dapat? Ini Tuhan, dikeluarkanlah bungkusan yang kemarin diberikan oleh Umar bin Khattab. Dibuka. Diberikan. Apa ini? Kenapa kau berikan tulang unta kering padaku? Lihat dulu Tuhan. Dia melihat tulang yang ada garis tengahnya, Dik. Badannya langsung gemetaran. Panglima, Ya Tuhan. cepat hentikan pembangunan masjidnya. Loh, kok dihentikan Tuhan? Kan baru dimulai, baru dapat separuh. Cepat. Kaget, Ketakutan. hanya melihat tulang ada garis tengahnya itu ketakutan. Keringat dingin Kak. Iya. Dan orang Yahudinya juga bengong. Wong. Tuhan, dia pun bertanya, kok Tuhan kaget, Tuhan sedih, Tuhan kelihatan ketakutan, ada apa Tuhan? Ini adalah peringatan keras padaku. Seolah-olah Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Hei, Amr bin As, jangan mentang-mentang jadi gubernur sehingga kamu bisa seenaknya sendiri. Ingat, suatu saat nanti kamu akan mati dan jadi tulang belulang.
Oh gitu ya Tuhan. Iya, Jadi Islam itu adil ya Tuhan. iya adil. Kamu akan mendapatkan rumahmu kembali. Oh Tuhan, gak usah dirobohkan masjidnya. Loh, gimana sih? Biarkan masjid itu tetap berdiri dan aku telah mendapat sesuatu yang aku cari. Apa itu? Keadilan. Aku di agama Yahudi tidak pernah mendapat keadilan dari para teman-temanku. Dan di agama Islam ini aku mendapatkan keadilan yang nyata Tuhan. Lalu aku saat ini akan menyatakan Islam dan aku akan mengikuti agama Tuhan, agama Nabi Muhammad SAW. Saksikanlah Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wah. Amr bin As ketika itu takbir Allahu Akbar. Dan di orang Yahudi itu mendapatkan hidayah lewat keadilan dari seorang pemimpin, dari seorang Khalifah Umar bin Khattab yang begitu tegas menghadapi berbagai persoalan begitu seriusnya. Dan adik-adik semuanya, suatu saat nanti kalian akan menjadi seorang pemimpin. Dan insya Allah dengan kalian belajar, insya Allah akan menjadi orang yang kuat dengan ilmu itu, memanfaatkan ilmu tersebut dalam berbagai hal. Siapa nanti yang mau jadi polisi, dengan iman akan menjadi polisi yang baik. Jadi TNI yang baik. Jadi guru yang baik. Jadi pekerja dimanapun, di pasar, di pabrik akan menjadi pekerja yang baik, berjual di pasar yang baik. Karena apa? Dengan kebaikan yang saat ini adik-adik peroleh, nanti hasilnya akan adik-adik terima di kelak kemudian hari. Saat ini adalah intinya kita istilahnya mencari ilmu itu apa ya namanya ya? Mencari bekal. Berarti kita mencari ilmu, mencari bekal sebanyak-banyaknya. Nanti di masa depan ilmu itu akan memberikan manfaat, akan memberikan apa ya? Memberikan Bekal dasar, kita. bekal kita di masa depan. Iya. Dengan dasar dan bekal kita di masa depan. Hari ini yang kita cari akan bermanfaat di kelak kemudian hari. Jadi presiden juga ya, Kak, ya? Iya. Semua apapun itu, seperti hanya Kak Joko saat ini. Wow. Kak Joko dulu itu sebelum ada musim HP sekarang sampai saat ini, dulu Kak Joko itu hobinya apa? Membaca. Yang benar. Iya. Dari hasil membaca itu, kemudian Masya Allah. Kak Joko bisa dulu hanya membaca. Sing dibaca apa? Komik. Oh. Tapi kalau sekarang kan membaca komik kan jarang. Masalah membaca HP. Iya, Kak. Nah. Komiknya apa, Kak? Komiknya Dragon Ball. Oh. Komiknya Dragon Ball. Ketahuan ya, Kak? Iya. Komiknya Tahu. Doraemon. Nah, terus setelah besar baca novel. Oh. Baca novelnya enggak suka, novel pencak silat. Wah, novel Wiro Sableng misalkan itu nggak ada. Mungkin adik-adik sekarang nggak tahu serunya membaca itu mengasihkan. Terus kemudian setelah dewasa Kak Joko kuliah, dan ini temennya Kak Joko waktu kuliah ini. Dulu juga sering membaca waktu itu. Hanya membaca saja, mbuh tahu isinya apa, terus nanti isinya apa nggak tahu, pokoknya Kak Joko hanya membaca. Dan ternyata manfaatnya sekarang adik-adik. Kak Joko jadi guru, apa yang dulu Kak Joko baca disampaikan kembali kepada murid-muridnya. Baru mudeng. Iya, baru tahu sekarang. Jadi Gitu ya, Kak? kalau adik-adik di rumah kebanyakan main HP, kalau mau membaca buku yang tebal mungkin akan males. Tapi kalau adik-adik mau main HP ya seperlunya saja, terus membaca yang banyak. Karena apa? Kita adalah pelajar. Oh, iya, Kalau siap, kita Kak. tidak rajin membaca, bagaimana mungkin ilmu itu akan masuk? Betul Karena sekali. membaca itu perintah Allah dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pertama kali. Benar nggak? Benar? Betul, Iya Kak. betul. Makanya Betul. Allah tidak menyuruh kita untuk beribadah, tapi memerintahkan kita pertama kali untuk membaca. Dari membaca
kita akan tahu, oh ibadah sholat itu seperti ini. Oh, belajar di sekolah itu harus banyak membaca biar tahu ilmunya. Petani pun ada ilmunya juga, meskipun dia hanya melihat di sekelilingnya, itu ilmunya. Para pedagang juga punya ilmunya dari orang-orang yang berdagang melihat. Tetapi kita sebagai seorang pelajar harus membaca. Nah, kalau nanti perkuliahan ada juga petani yang berilmu juga ada lewat kuliah. Betul, Fakultas Pertanian itu ada Kak. Betul. Iya, harus ya. Maka dari itu rajin-rajinlah adik-adik membaca saat ini. Tugas adik-adik apa di rumah? Belajar. Iya. Makanya kalau di SMP itu ada kartu pelajar toh? Iya. Ya, tulisan di belakang ada pekerjaan pelajar. Iya. Karena tugasnya baru Iya gitu, memang. Kak. Kita memang sekarang ini bekerja. Pekerjaan apa? Belajar. Makanya adik-adik ya, siapa yang kalau bekerja berarti digaji? Iya, siapa yang gaji? Orang tua. Jangan Saku ya? salah. Uang saku itu. Weh. Nah. Tapi kalau masa pandemi ini teman-teman minim pemasukan nih Kak. Nggak masalah minim pemasukan, Nggak ada tetapi masalah. adik-adik tetap bisa menikmati makanan di rumah. Oh begitu. Iya. Makanan di rumah itu yang beli siapa? Orang tua. Iya. Untuk siapa? Anak-anaknya. Biar lebih sehat. Ingat adik-adik ya, jangan terlalu banyak jajan. Banyak sekarang kan makanan-makanan instan kan banyak loh sekali. Begitu kita datang, langsung jadi. Iya betul. Begitu makan langsung jadi. Dan rasanya lebih enak itu toh. Nah, Kak? iya makanya. Itu gimana ya? Tapi kan itu ada penyedap rasanya yang berlebihan. Iya Terus, itu yang membahayakan. ya makanya memang gurih deh, enak. Tapi ingat, itu tidak baik untuk tubuh. Sekali dua kali boleh. Tapi kalau itu dilakukan setelah terus, itu akan menumpuk di dalam tubuh dan nantinya akan menjadi suatu penyakit. Betul sekali. Ya, betul kan? Makanya tak kasih tahu ya adik-adik ya. Dulu waktu Kak Joko kecil, itu kalau ke puskesmas, itu keluhan para pasien yang ada di puskesmas mumet, terus panas, apalagi batuk, sakit perut itu jarang. Tapi sekarang, masya Allah, rumah sakit itu wis koyo mall, banyak yang kesana. Padahal itu tempatnya orang-orang yang sakit. Betul. Karena apa? Karena kebanyakan sakit sekarang ini adik-adik ya, itu berasal dari makanan yang instan. Jadi lambung di sini, otakku gede, nggak utangnya dewi lah lambungnya di sini tidak siap menerima makanan yang asing-asing itu. Sekali. Maka dari itu kalau adik-adik di rumah jarang jajan, lebih banyak makan di rumah, disyukuri, alhamdulillah bisa lebih sehat, lebih semangat. Mungkin adik-adik nggak enak kalau nggak jajan, iya, tapi kalau sekali dua kali nggak masalah. Hemat juga membantu orang tua di masa pandemi ini. Iya, begitu Us. Jadi dari cerita tadi kita bisa mengambil hikmahnya. Silakan ada yang mengambil hikmahnya. Apapun itu, ambil yang terbaik hikmahnya. Ingat pesan Kak Joko sekali lagi. Hari ini adik-adik belajar mencari bekal sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti akan bermanfaat ketika adik-adik sudah terjun di masyarakat. Betul sekali. Iya, begitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti mungkin kalau ada pertanyaan dari adik-adik, nggak bisa ya? Kalau pertanyaan nggak bisa ya? Bisa. Oh bisa. Oh iya. Ya, mungkin ada pertanyaan satu atau dua orang saja. Iya. Gini. Nih sebelumnya Ustazah persilahkan nih sambil Kak Jokonya minum karena sudah dari tadi ngomong terus ya, memberikan motivasi kepada kita semuanya ya. Nih, boleh teman-teman menyampaikan pertanyaan kepada Kak Joko atau Ustazah Lina. Iya. Lewat chat atau mau langsung angkat tangannya. Boleh tanya. Dipersilahkan. Ini Gibran. Pas berapa itu Kak? Satu tadi ngaceng kan mungkin nggak tahu. Ada yang tanya? Ada yang tanya nggak?
Ayo ini Aska. Aska atau Allah? Aska atau Allah? Mau bertanya Aska? Ada yang ingin bertanya teman-teman? Boleh angkat tangan kalau ingin bertanya. Dinyalakan audionya. Atau bingung mau bertanya apa? Oh. Karena tadi sudah jelas banget Oh, iya. Kak, pesannya. Ya. Pesannya, Kak. Pesannya sekali lagi, closing statement Kak. Buat Closing. teman-teman buat teman-teman siswa-siswi SDIT Al Ihsan. Hikmah dari kisahnya tadi. Oke. Penutup dari Kak Joko, simpel saja. Manfaatkanlah waktu kalian saat ini untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena ilmu sebanyak apapun kita cari tidak akan kelihatan oleh orang lain kalau kita sedang menyimpan ilmu yang banyak. Tapi nanti ketika kita sudah menyimpan ilmu yang banyak dan kita terjun di masyarakat, kita akan bisa menyampaikan kepada masyarakat ilmu kita, karena sesungguhnya ilmu yang disampaikan akan membuat amal kita bertambah dan ilmu itu tidak akan hilang. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita belajar, kita hanya menyimpan saja, akan hilang begitu saja, akan menguap. Tapi ketika kita sampaikan pada teman-teman yang lain, ilmu itu akan melekat, akan tetap di dalam hati meskipun sampai kita tua nanti. Lebih bermanfaat. Iya, ingat belajar itu dari ayunan hingga liang sampai mati. Iya, maka itu. Pokoknya intinya belajar, manfaatkan waktu sebaik mungkin, membaca yang banyak, dan jangan lupa ini yang penting ide ya. Ibadah sholatnya jangan ditinggalkan apapun keadaannya, dan berdoa. Iya itu. Jadi ya poinnya apa tadi? Manfaatkan waktu, belajar mencari ilmu, jangan lupa untuk ibadah sholatnya dilaksanakan tepat waktu, di masjid paling utama. Yang laki-laki utama. Iya, yang laki-laki utama. Jangan lupa berdoa. Ini yang penutupnya yang paling penting ini, berdoa ini ya, karena manusia merencanakan, dengan doa kita berharap kepada Allah agar terlaksana apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi tujuan kita. Demikian ya. Siap Kak. Semoga bermanfaat hari-hari ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Siap Kak. Ya. Atau ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru? Enggak ada? Saja mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Tanyanya itu malah si Jako Kak. Oh, Jako. Ya udah. Tanggal lahirnya kapan katanya? Ini Jako tanggal lahirnya. Aduh, nggak tahu ini. Jelas. Nggak jelas. Ini udah 3 tahunan ini bersama Kak Joko ini kayaknya. Oh, sudah 3 tahun. Iya, udah 3 tahunan lebih kayaknya. Sampun? Ada yang mau disampaikan lagi atau mau langsung ditutup Kak? Oh, udah cukup kayaknya. Mungkin next time lain waktu bisa ketemu dengan Kak Joko secara live, secara langsung, ketemu dengan adik-adik. Lebih enak ya? Iya, lebih enak. Kalau di sini kan terbatas, Kak Joko juga nggak bisa berekspresi gini-gini gimana. Ya, mungkin ini yang bisa Kak Joko sampaikan. Terakhir Kak Joko mau menyampaikan sebuah lagu dari temennya Kak Joko. Lagunya yang gampang. Didengar aja pokoknya ya. Dengar, biar bisa mengikuti gitu loh Kak. Alangkah senang masa kecilku, ngaji Al-Quran riang selalu, masih terngiang dalam ingatan
Sungguh indah berkesan, betapa mulia ustadz-ustadzku. Tiada pernah engkau mengeluh. Terima kasih untuk ustadku atas bimbinganmu. Ya Allah, dengar doaku, lindungi ustadku. Terimalah jasa-jasanya, ampuni dosanya. Terimalah jasa-jasanya. Mungkin ada yang belum nikah, entengkan jodohnya. Operatornya Kak. Ada. Oh, ada. Iya. Enggak. Atau ada kenalan kan? Oh, kenalan banyak. Kenalan banyak mau? Siapa tahu tuh? Banyak. Tapi di air hidupnya Oh, itu banyak angsa deh. Oke, itulah yang bisa Kak Joko sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat untuk adik-adik yang sudah terima rapat kemarin. Gimana hasilnya? Wes pasti bagus ya. Nggak harap deh ngomong. Kerjakan di rumah pasti bagus. Banyak referensi yang bisa didapat di rumah. Tetap semangat belajar di semester kedua. Semoga saja ini pandemi segera selesai. Amin. Amin ya. Nanti adik-adik bisa tatap muka kembali dengan ustadz-ustadz dari sini dan ketemu dengan teman-teman yang lain dan bergembira bersama teman-teman yang lain. Tetap semangat, tetap belajar dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan masing-masing. Siap. Sekian dari Kak Joko. Dan ingat ya, Kak Joko punya channel kan? Sekali lagi, channelnya Kak Juke. Apa? Channelnya YouTube-nya Kak Juke. Bisa dilihat aktivitas Kak Joko di situ bersama Jako. Dan jangan lupa setelah menonton di subscribe ya, biar nggak ketinggalan video dari Kak Joko dan Jako yang keren-keren pokoknya. Menurut Kak Joko sih. Iya. Emang bagus kok. Bagus toh. Iya, bagus. Kak Joko nggak mungkin cantik ya. Kak Joko tetap bagus. Masalahnya laki-laki. Oke, panjang lebar Kak Joko berucap mungkin ada kesalahan dan kekeliruan kata. Mohon maaf dan di lain waktu kita bisa bertemu di tempat ataupun di waktu yang sama mungkin. Ya, dia lain waktu ya. Sekian dari Kak Joko. Wabillahi taufiq walhidayah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih yang sudah jawab salamnya Kak Joko ya. Baik teman-teman, itu tadi. Oh Kak Joko mau langsung istirahat. Ya silakan istirahat dulu ya Kak ya. Yang tadi YouTube. Oke. Kak Juke. Pakai U ya. Pakai E. Ya itu tadi teman-teman, sebuah kisah yang sangat menginspirasi sekali buat kita semuanya dari Kak Joko Juke ya teman-teman ya. Tadi pesannya bahwa kita semuanya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Itu merupakan bekal kita besok kalau kita sudah besar. Nah, tadi ceritanya tentang Gubernur Amr bin As. Nah, teman-teman, pesan yang sangat Ustazah ingat tadi adalah ketika jadi seorang pemimpin, teman harus adil dan dengan siapapun, walaupun itu bukan dengan orang yang seagama.
tadi ceritanya menceritakan seorang Yahudi ya, tapi Khalifah Umar bin Khattab bisa berlaku adil, yang bisa kita teladani seperti itu ya teman-teman ya. Oke, next kita nanti bisa disambung lagi cerita yang lebih seru lagi, cerita penyemangat lagi teman-teman. Nah, sebelum Ustazah akhiri, nah Ustazah akan sampaikan pengumuman lomba dari Rehat PAS kemarin, Festival Go Green ya teman-teman ya. Audionya mungkin bisa dimatikan teman-teman biar suaranya tidak terganggu. Sudah? Oke ya. Baik teman-teman, Ustazah akan mengumumkan Qurrata A'yun dulu, siap. Ada slide-nya ya Tat ya? Kalau ya, monggo. Silakan dibuka. Oke, pengumuman siswa Qurrata A'yun SD Al Ihsan semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, dimulai dari kelas berapa Tat? Oke, kita tunggu slide-nya. Bisa masuk di Zoom ya. Jadi penilaian Qurrata A'yun ini dinilai oleh lembar mutabaah yang sudah dibagikan setiap bulannya ya, bersama buku tugas ya dari teman-teman semuanya ya. Dinilai dari kerutinan mutabaah teman-teman di rumah, terus pengisiannya seperti itu, dan juga penilaian dari ustadz-ustadzah seperti itu. Nah, siapapun yang akan terpilih harapannya bisa menambah semangat teman-teman semuanya, dan yang belum terpilih berarti juga harus tambah semangat agar menjadi yang terbaik seperti itu. Sudah siap Tak? Slide-nya Tak? Sabar ya teman-teman ya. Atau diumumkan dulu yang Festival Go Green dulu ya Tat ya. Oke, karena sambil menunggu slide-nya yang sedang dibuka. Baik, Ustazah umumkan pengumuman lomba Rehat PAS kemarin. Yang pertama itu lomba Festival Go Green dan lomba memperingati Hari Ibu. Nah, yang pertama lomba Festival Go Green. Juara ketiga. Ini satu sekolahan diambil 3 pemenang. Ya. Juara 3 lomba Go Green Festival adalah Ananda Salwa kelas 2B. Tepuk tangan dong. Juara kedua Ananda April kelas 5B. Yeay. Juara pertama Dayan Lazuardi kelas 4B. Yeay. Selamat buat Ananda yang sudah berkesempatan mengikuti Festival Go Green-nya di rumah. Yang belum juara jangan berkecil hati, tetap kalian harus semangat. Selanjutnya juara lomba memperingati Hari Ibu jenjang bawah, lomba mewarnai. Juara pertama Ananda Fatan kelas 2A.
Yeay. Juara kedua Ananda Nafisa kelas 1A. Yeay. Juara ketiga Ananda Ilyas Wafa kelas 3B. Selamat sekali lagi buat para juara. Dan yang terakhir lomba membuat surat untuk ibunda tercinta jenjang atas. Ini diambil 2 pemenang saja ya, karena untuk yang lainnya, nah perlu diperbaiki, masih banyak lagi. Jadi Ustazah ambil 2 yang terbaik. Juara pertama Ananda Kamila Herawati kelas 5A. Yeay. Juara yang kedua Ananda Najda kelas 6A. Ya. Selamat sekali lagi Ustazah Lina ucapkan kepada para pemenang. Yang belum menang jangan berkecil hati. Semuanya adalah para juara di hati Ustazah dan di hati para ayah bundanya masing-masing. Next time kalian bisa lebih baik lagi ya. Terus semangat dan ikuti lomba-lomba di sekolahan ya, karena ini adalah kegiatan kalian. Jadi kalau ada lomba jangan males. Nah, kalau temennya juara, nah pengen dapat piala seperti itu. Jadi berlomba-lombalah untuk menjadi yang terbaik. Selanjutnya pengumuman siswa Qurratu A'yun. Sudah tak? Ya. Yeah. Kita lihat slide-nya. Ya. Pengumuman siswa Qurratu A'yun semester 1 tahun 2020-2021. Kelas kelas 1A. Wah. Yang 1A dulu tak? 1A tak? Kelas 1A dulu tak? Ya, sabar ya teman-teman ya. Kelas 1A berarti harus cepat ya, tak? Yang pertama Aisyah Ridotul. Kelas 1 Aisyah Ridotul Insani. Kedua Syaki Gibran Al-Ghifari. Yang ketiga Azhar Maulana Pasha. Lanjutnya kelas 1B Ananda Habibi Akila Rizky Ramadan. Yang kedua Noviana Fajrina Koirun Nisa. Yang ketiga Brina Firzana Sofwa. Yeay. Kelas 1 ya. Selanjutnya untuk kelas jenjang 2 kelas 2A, yang pertama Sabrina Aira Mareta, yang kedua Viko Putra Airlangga, yang ketiga Gatan Alvaro. Selanjutnya kelas 2B, nah, yang pertama Masya Allah Felix Hasan Daniswara, yeay. Yang kedua Shalwa Aryanti Soleha, yang ketiga Safa Viana Zahira Putri. Next, kelas 3A. Yang pertama Hazimah Huwaida Khairun Nisa. Yang kedua Hafsah Isnaini. Yang ketiga Gaida Zulfa Alfaiza. Kelas 3B. Yang pertama Nara Husna. Yang kedua Dias Khairun Nisa. Yang ketiga Almaratu Huwaida. Next, kelas 4A. Nazifa, yang pertama ya, Nazifa Alia Zakira Wibowo. Yang kedua Safira Lutfi Ardani. Yang ketiga Zalfa Iriana Nafia Wijaza. Kelas 4B
Yang pertama, Rike Dwi Saputra. Yang kedua, Wildan Taufakila Ikhwanto. Yang ketiga, Dani. Kelas 5A, yang pertama, Kamila Hirawati. Yang kedua, Sabrina Sofia Latifa. Yang ketiga, Aulia Hasna Wijaya. Yang kelas 5B, yang pertama, Muhammad Faris. Yang kedua, Naufal Satir Anwar. Yang ketiga, Hilmi Nizar Arrafi. Kelas 6A, yang pertama, Hansa Zakia Saki. Yang kedua, Herlina Novita Sari. Yang ketiga, Haidaria Kamila. Yang terakhir, kelas terakhir, 6B. Yang pertama, Muhammad Aska Abdullah. Yang kedua, Ahmad Zaidan. Yang ketiga, Billy Octavian Wirid Winahyu. Ya, Ustazah sekali lagi ucapkan selamat buat para penerima penghargaan Qurrata A'yun. Harapannya ini menjadi penyemangat kalian ya. Dan yang belum mendapatkan, aku kan rajin tapi kok belum mendapatkan penghargaan gitu, gimana Ustaz? Gak apa-apa, jangan berkecil hati katanya Ustaz Chris. Oh, itu dari Allah, penghargaannya dari Allah, dan semuanya juga mendapatkan pahala dari Allah, pahala kebaikan. Yang penting niatnya tulus dan ikhlas. Kadang-kadang teman-teman itu sudah rajin sedekah, rajin sholat, rajin murojaahnya, tapi teman-teman itu lupa nyentang. Begitu yang banyak permasalahannya gitu tak. Nggak mau dicentang, tapi sudah rajin tak, seperti itu. Nah, itu tadi. Baik teman-teman, itu tadi serangkaian acara Al-Ihsan Menyapa. Selamat sekali lagi untuk para pemenang, para juara. Terus harapannya teman-teman bisa mengawali semester 2 ini dengan penuh semangat, penuh percaya diri, walaupun kita masih belajar di rumah. Next, besok kita bisa ketemu, disapa melalui Zoom ataupun video call melalui WA ya, bersama Ustadz-Ustadzah wali kelasnya masing-masing. Kalau nggak di video call boleh japri, nggak usah, sekarang kita mau video callan ya, seperti itu. Ya, teman-teman ya. Begitu saja dari Ustazah Lina, teman-teman. Kalau ada salah-salahnya, Ustazah mohon maaf. Kita bisa berjumpa lagi dengan agenda kesiswaan yang lainnya dengan penuh gembira dan semangat. Begitu teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.